Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Slebes Magazine di mana saja berada. Kembali bersama Jamil Handali Bung Kawat. Saya berada di Kabupaten Mamuju sekarang dalam rangkaian pendampingan dan pengawalan sebuah kasus lelang yang tidak prosedural yang dilakukan oleh Bank BNI terhadap debiturnya, dalam hal ini PT Sinar Beru-Beru, dan dalam hal ini direktur utamanya adalah Ibu Haji Sauda. Alhamdulillah, saya bersama-sama Ibu Haji Sauda ada di tempat ini, di rumah beliau di kota. Kemudian bersama Pak Hartono, Komisaris Utama, Bapak Pengacara Pak Hartono, Ketua LMPJ, Ketua Umum LMPJ, Dr. Andes Haji Muhammad Nasir SHMA MSc, dan Sekretaris Korwil Indonesia Wilayah Timur LMPJ, Pak Karno. Kita berkumpul dalam hal ini setelah mengikuti jalannya persidangan yang sempat tadi tertunda. Jadi dalam hal ini saya ingin memperjelas kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh pemirsa Slebes Magazine di mana berada, bahwa kasus Mamuju merupakan kasus yang sangat sensitif dan sangat seksi, sehingga harus kita lihat, kita cerna, kita simak, kita pelajari baik-baik bahwa saatnya sekarang hukum sudah menindak si masyarakat. Jadi hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran. Hukum dibelokkan sehingga hukum bahkan menguntungkan orang-orang yang menzalimi masyarakat kecil atau debitur. Salah seorang bank BNI cabang Mamuju, Ibu Haji Sauda. Nah, kita bersama-sama, saya ingin mengetahui dari Bapak Pengacara, karena selama ini perlu saya jelaskan bahwa si pemenang lelang, konon kabarnya, kalau saya sih tidak merasa bahwa dia menang lelang, karena pemenang lelang kalau ada 2-3 orang yang ikut lelang, kan gitu. Sehingga saya lebih tegas mengatakan bahwa lelang itu tidak prosedural. Sehingga ini yang harus kita lawan, kebenaran harus ditegakkan, dan insya Allah kebenaran akan terwujud dengan sendirinya. Nah, Bapak Hartono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau ini dilaporkan oleh pemenang lelang abal-abal, ya, bahwa diserobot sawahnya, diserobot lahannya, yang dimana dilelang oleh Bank BNI dengan jumlah nilainya 22 miliar, lelangnya hanya 1,9, kawan-kawan. Nah, luar biasa kan? Nah, sekarang si Jeffrey itu ingin telah melaporkan Hartono bahwa menyerobot, sementara tidak pernah Jeffrey menguasai lahan tersebut. Aneh bin ajaib. Oke, kita langsung berbincang dengan Bapak. Hartono, Bapak dilaporkan sama Pak Jeffrey pada bulan berapa? Bulan Oktober. Dalam masalah apa, Pak? Bisa dikembalikan? Jadi saya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penyerobotan lahan berdasarkan pasal 167 KUHP pidana. Dan saya jadi bingung selama ini, kok bisa saya dituduh menyerobot, padahal selama ini lokasi tersebut saya yang menduduki. Tidak pernah ditempati lagi. Iya, jadi unsur penyerobotannya ini di mana letaknya di sini, karena selama ini dari dulu waktu sejak ibu saya membeli lahan tersebut, saya yang menduduki. Dari 97 kita. Berarti Pak Hartono ini mengerjakan sawah orang tuanya. Iya, betul. Kandungnya. Iya. Dan sampai sekarang, ya. Adapun terjadinya proses lelang atau eksekusi, tapi tetap kami yang menduduki lokasi tersebut. Nah, terus kami yang dituduh menyerobot, di mana kita menyerobot? Ya. Karena dia tidak pernah menduduki lokasi tersebut, seperti itu. Nah, terus tentu kita telah menjalani persidangan beberapa kali, ya. Beberapa kali ya, cukup melelahkan, sidang bahkan kadang ditunda dan sebagainya. Dan tentu pengacara dalam hal ini, saya kebetulan Pak Andi Baso ini sahabat saya dari kampus. Selamat siang. Di Pak pengacara Pak Andi Baso saya ini, kita ingin, masyarakat ingin tahu ada apa sih kok bisa Hartono dinyatakan penyerobotan oleh
pemenang lelang abal-abal kita. Baik, terima kasih. Kemudian terkait laporan dari saya ini, Pak Hartono dilaporkan penyebutan terkait lokasi tanah orang tuanya. Sementara juga melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi. Sampai saat ini juga belum ada putusan terkait gugatan kami terkait dengan laporan Pak Hartono ini. Tadi persidangan sempat tertunda mungkin sekitar minggu depan saat lalu dilanjutkan kembali. Terkait dugaan Pak Hartono ini, kami sudah tuangkan dalam di proses persidangan selama ini. Maksud di pembelaan saya sudah tuangkan bahwa saya yakin dan percaya bahwa klien saya ini tidak bersalah, dan saya anggap bahwa unsur-unsur di dalam satu pasal 167 itu bahwa pidana, saya menganggap bahwa itu sama sekali tidak terpenuhi. Oleh karena unsur penyerobotannya itu ini belum pernah dikuasai orang lain. Jadi semenjak orang tuanya menguasai lahan tersebut sampai saat ini belum pernah ada orang lain termasuk yang mengakui bahwa itu adalah miliknya dan hasil lelang. Belum pernah. Jadi saya anggap bahwa tuduhan atau misalnya dugaan bahwa Pak Hartono ini melakukan suatu tindak pidana penyerobotan lahan atau tanah itu sama sekali tidak benar. Saya dengar ini dari hasil pengambilan persidangan, fakta persidangan itu ada saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya yang bisa memberikan dukungan kepada bahwa memang ini tanah miliknya Ibu Haji Saudah, ada ya seperti itu? Ya, jadi fakta persidangan termasuk Pak Jari sendiri sebagai pelapor ketika diminta keterangan mengatakan bahwa memang awalnya memang tanah tersebut adalah tanah Haji milik Saudah. Nah, kemudian di fakta persidangan juga disampaikan bahwa yang menguasai lokasi ini siapa saat ini? Dia bilang Pak Hartono melalui dukungan daripada orang tuanya. Ya. Nah, saya tanya kembali bahwa apakah saudara pernah menguasai selama ini? Tidak pernah dia menguasai selama. Termasuk saksi-saksi lain. Jadi saya pikir dalam hal ini sangat jelas ya, sangat jelas masyarakat bahwa persidangan yang dilewati ini juga sebenarnya sudah bisa terjawab ya, bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor itu pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum. Karena barang ini memang barang milik Haji Ibu Saudah yang dikerjakan oleh anaknya sendiri, terus ada yang mengaku bahwa memiliki sawah tersebut, yang nggak tahu apa prosesnya seperti bagaimana dan modelnya, tetap kita ikuti persidangannya. Nah, namun kita juga perlu tahu, masyarakat perlu tahu, kita coba feedback ya. Saya ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa kok bisa seperti itu ya. Tentu alhamdulillah kita ada Ibu Haji Saudah di sini. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya, tapi Bu Haji ini Sliders Magazine ingin mengetahui, ini kan ada terjadi kasus besar. Kami anggap ini kasus besar karena keberanian perbankan melelang aset debiturnya tanpa sepengetahuan, tanpa surat SP1, SP2, SP3, menyusul KPKNL, ya, tidak melakukan somasi kepada Ibu Haji. Bahkan risalah lelang pun Ibu Haji tidak pernah lihat. Wah, ini lucu ini. Jadi saya ingin Ibu Haji silakan disampaikan supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa seperti inilah kejadiannya. Proses hukum yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Silakan Bu. Yang di sini saya bingung dan tidak mengerti karena itu waktu mau dilelang, ya dilelang itu barang itu masa corona dan habis gempa, dan waktu itu ada himbauan dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Gubernur bahwa semua kredit itu ditangguhkan, baik kredit mobil maupun kredit pulsa semua ditangguhkan. Tapi saya tidak pernah menunda-nunda pembayaranku karena pada waktu itu saya dapat uang karena saya pengusaha catering. Jadi waktu itu saya banyak pembeli sampai 2020 itu bulan 12 sampai bisa tak bayar tak 50 juta, tak 15 juta.
sesuai dengan komitmen saya dengan orang Bambe ini. Karena orang Bambe ini bilang sama saya, Ibu Haji jangan makitaku, membayar fee saja sesuai dengan kemampuan tak. Karena banyak sekali kita punya aset. Jadi begitu, jadi saya tidak pernah bilang harus sekian saya bayar. Begitu saya bayar Pak banyak uang, banyak juga saya bayar Pak. Sampai saya bayar itu sudah banding pengacara aku Pak, saya masih bayar. Karena saya mau pinjamku. Jadi waktu mau itu dilelang barangku, saya tidak tahu. Saya tanya itu Pak Mario, kenapa barangku mau dilelang Pak? Dan saya membayar. Pak Mario bilang, lama Ibu Haji tidak membayar. Saya kasih lihat bukti pembayaran saya Pak. Jadi di situ saya kasih lihat, maka dikirimkanlah anakku Hartono kok sebagai komisaris PT Sinar Biru, dikirimkan nomor rekening. Karena kalau membayar, bayar di sini. Begitu berjalan bayar 4 bulan dengan nomor rekening Pak, langsung dilelang kita punya barang. Iya. Yang Pak Mario itu pegawai bank ya Bu? Pegawai bank. Iya. Jadi saya pada waktu itu datang juga namanya Pak Andre dari Parepare, insya Allah tidak dilelang itu barang tadi karena membayar jaket terus. Baru banyak sekali anggota jaminanta banyak sekali. Berapa jaminan yang dimasukkan? 14 sertifikat. Di Makassar juga ada. Estimasi anunya itu harganya senilai 50-an kalau saudara ya. Ya saya tidak tahu nih Pak, kan di Makassar juga ada. Kalau untuk ukuran harga sekarang? Kalau kurang harga sekarang Pak, terlalu tinggi nih harga, jadi saya tidak tahu nih toh itu 14 sertifikat berapa nilainya. Hanya Oke Bu Haji, ya. saya kembali dari Anda yang menarik tadi. Kenapa bisa pembayaran lancar dilaksanakan? Sudah ada kesepakatan membayar berapa dengan kondisi corona dan kondisi gempa bumi yang terjadi. Ibu Haji masih memperlihatkan etiket baiknya untuk melakukan pembayaran. Tidak pernah pre dalam setiap bulannya ya. Iya. Nah, kok bisa tiba-tiba dilelang? Ternyata ada hadir seorang pegawai bank Mario tadi itu mengganti nomor rekening angsuran Ibu Haji ya ke rekening simpanan. Di sini mulai muncul keganjalan. Otomatis outstanding pinjaman tidak akan bergerak selama 4 bulan. Maka diduga ada oknum-oknum yang mulai bermain. Disinilah mafia perbankan mulai beraksi untuk bagaimana bisa melakukan perampasan hak dengan metode lelang yang tidak profesional. Nah, pertanyaannya Bu Haji, ini waktu diberikan itu rentang waktu 4 bulan ya dilelang. Iya. Surat penyampaian pertama dari bank Tidak pernah. penyampaian kedua, Tidak pernah. penyampaian ketiga. Tidak pernah. Biasanya kan bank mengajak ya debiturnya ya, mari kita diskusikan yang mana kita mau lelang karena ada hal-hal dan lain sebagainya kan. Nah, Saya tidak pernah dipanggil musyawarah Pak. Sedangkan di dalam perjanjian kredit saya itu harus musyawarah. ya, Cuma saya didatangi Harusnya orang bank. Jangan makitaku Ibu Haji, bayar dulu sesuai dengan kemampuan tak. Daripada waktu itu Pak ada juga sertifikatku di Jalan Petarani. iya. Karena itu saya mau jual, ada juga orang bank dari Makassar. Dia bilang ada orang mau beli itu aja, tapi itu harus ditebus. Ada yang menarik lagi satu Bu Haji. Iya. Ibu Haji ini kan ya namanya kita nasabah, punya pinjaman, penyetoran kita lancar, ya. Tentu kan ada namanya rekening koran. Tidak pernah saya dikasih. Nah ini Pak. Nanti Ini saya rekening koran itu udah pernah dikasih. Iya. Rekening koran udah pernah dikasih selama ini. Saya bermohon Pak berkali-kali, menyurat, menghadap, tidak pernah mau dikasih rekening koran Kan Pak. aturan perbankan, Tidak pernah. rekening koran itu harus diterbitkan setiap bulan kepada nasabah. Kan begini modelnya ya. Nah, oke. Ya jadi setelah rekening koran itu 10 tahun ya mungkin ya baru diserahkan berikan rekening koran. Maka muncullah beberapa rekening yang tidak diketahui Bu Haji. Oke, saudara-saudara sekalian, ini sangat luar biasa ya. Ada drama memang, ada drama sandiwara ya. Sandiwara dilakukan oleh Bank BNI dan KPKNL. Sandiwara lelang yang saya anggap bahwa lelang yang tidak prosedural. Dalam hal ini publik harus tahu bahwa
pelelangan yang terjadi itu tanpa sepengetahuan debitur itu sebenarnya tidak bisa. Apalagi debitur tidak tahu berapa sudah yang sudah dibayar karena rekening korannya tidak pernah diberikan. Seakan-akan disengaja karena sudah pernah menyurat katanya dua kali menyurat. Meminta untuk diterbitkan rekening koran. Tidak dilayani. Tidak dilayani. Inilah kerancuan hukum yang terjadi. Oke, Bu Haji, sedikit lagi saya lanjut, Bu Haji. Sekarang Bu Haji kondisinya sudah begini. Dalam artian Pak pengacara alhamdulillah sudah berjuang keras, kencang, dan saya juga mendengar Ibu Haji didampingi dengan Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMPJ). Oh ya, kebetulan ketua juga Pak Ketua di sini. Ketua Umum LMPJ Dr. Andes Haji Muhammad Andi Nasir SMA LMC. Apa kabar Pak? Selamat siang. Jadi sebagai pengamat dalam hal ini beliau juga pengacara, tapi beliau posisinya hadir di sini sebagai Ketua Umum Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan. Nah, ini ada jabatan yang telah disalahgunakan ini Pak Ketua. Tapi saya minta pemantauan, pengawalan, evaluasi Pak Ketua Umum terhadap kondisi yang terjadi pada kasus ini. Terima kasih. Ya, kebetulan dalam hal ini beberapa penjelasan dilakukan oleh kuasa hukumnya dan juga sebagai yang ditersangkakan sekarang adalah Hartono. Itu sebenarnya apa yang dijelaskan saudara-saudara semua di sini sangat jelas. Kenapa justru terjadi demikian? Bahwa sesungguhnya dalam hal ini lokasi sekarang dalam pengawasan pemilik oleh Haji Saudara. Dalam kehadiran kami ini sebenarnya keterkaitan saya hanya sebagai mengawasi dan memantau dalam suatu permasalahan. Jika terjadi perbuatan hukum di dalam penyalahgunaan jabatan, itu adalah kewenangan kami untuk melakukan gugatan dalam penyalahgunaan jabatan. Oke Pak, sebagai lembaga, juga sebagai kami lembaga hukum, kami juga akan menyikapi dalam persoalan itu, menyikapi itu. Dan sementara kami juga laporkan ke Polda Selatan, ada tindak pidana yang dibuat adalah merupakan salah satu tindak pidana penyerobotan yang dilakukan Jeffrey. Ini yang kami laporkan bersama-sama oleh Haji Saudara. Kemudian pidana yang dilakukan oleh perbankan dalam melakukan pelelangan tidak prosedural seperti ini. Itulah yang saya maksud. Itu juga kami laporkan. Yang kami laporkan kepada di Polda. Kami sementara berproses. Jadi sementara berproses BNI juga terproses. Bagi ini juga terproses. Kemudian dalam hal pelaksanaan penyerobotan yang dilakukan Jeffrey itu juga kami laporkan. Ya sementara berjalan proses hukumnya di Polda untuk tindak pidana perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Pak Jeffrey. Begitu barangkali pengawalan kami dari singkat dari yang kami lakukan seiring dengan penjelasan apa yang dilakukan kuasa hukum oleh Andi Baso dan juga sebagai Hartono sebagai dikorbankan dalam hal ini yang disolimi dalam hal ini bahwa sesungguhnya dia adalah pemilik, dia sebagai waris ditersangkakan dalam dia sebagai penyerobot, sedangkan dia adalah sebagai wali waris. Mungkin barangkali sekian. Terima kasih. Baik masyarakat Indonesia di mana saja berada, satu hal yang terakhir dari saya, ini memang perlu kita ketahui semua bahwa ada sebuah kasus besar yang terkadang hampir semua media bisa ditutup oleh yang namanya kepentingan bisnis atau kepentingan politik. Nah, dalam hal ini tentunya Celebes Magazine yang sangat berani untuk membuka ini. Mari kita dukung bersama-sama, dan bahkan kami sementara menginvestigasi adanya perencanaan sejak awal yang dibangun. Oh ya, masyarakat Indonesia di mana saja berada, perlu juga kami sampaikan bahwa Celebes Magazine ini sangat-sangat optimis bahwa kasus ini kita akan bisa buka secara terang benderang, ya. Walaupun mungkin media lokal yang sudah tidak lagi berani untuk mengangkat kasus ini, kami tanpa menyerah akan membongkar kasus ini, karena di balik kasus ini terjadi salah satu mafia perbankan yang perlu nanti kita akan angkat di permukaan melalui Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan yang telah melaporkan ya kepada Polda tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam melelang aset debitur tanpa sepengetahuan debiturnya. Bahkan risalah lelangnya pun tidak pernah dipegang, tidak pernah diketahui kecuali di saat pengadilan kemarin. Jadi nah, di sinilah nanti kami akan bongkar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pada edisi selanjutnya kita akan melihat seperti apa, kita akan menemukan bahwa telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh
pihak pemenang lelang, pihak perbankan dan pihak lelang sendiri dengan pihak yang memenangkan lelang. Sebenarnya kalau saya sih bukan memenangkan, karena kenapa? Pesertanya hanya satu dan tidak pernah diumumkan, tidak ada medianya, tidak pernah ada papan bicara, jadi unik memang saudara ya. Jadi saya pikir demikian. Saya Jamil Handaling Bung Kawat dari Mamuju melaporkan pada semua studio pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahumma biqil wal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sekali. Allahu Akbar. Okay. The best of the best.